Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya terhadap kehidupan di ASEAN. Sekarang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di Asia Tenggara. Jadi kita sudah lewat masalah ekonomi ya, ini sensitif sekali. Sekarang ke sosial. Kehidupan sosial itu sangat dinamis. Jadi kehidupan sosial itu sangat dinamis. Dinamis itu mudah berubah. Ya. Kondisi dan status sosial masyarakat di Asia Tenggara ini berbeda-beda. Dan pola hidupnya juga berbeda-beda. Ya. Terkadang munculkan pertentangan, gesekan karena perbedaan kepentingan. Ini kalau berbicara kepentingan ini, semua orang pasti berbeda. Bagaimana kepentingan seseorang itu dapat tercapai. Ya. Jadi masalah-masalah kemanusiaan ini banyak terjadi akibat interaksi sosial ya, yang dipengaruhi oleh skat atau gap, skat-skat kepentingan. Ya. Jadi kalau hanya kepentingan individu-individu ya, saling bagaimana memaksakan kehendak, memaksakan kepentingannya agar tercapai itu akan susah. Pada tahun 2015 ya, ada ribuan pengungsi ya dari Myanmar ya yang membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, juga Indonesia dibanjiri pengungsi dari Myanmar ya. Dengan menggunakan perahu ya. Lalu pengungsi ini kemudian dikenal dengan sebagai manusia perahu ya. Dari Myanmar ke Indonesia naik perahu. Mungkin terombang-ambingnya. Nah, ASEAN juga ini menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima ya, untuk sementara pengungsi-pengungsi tadi atas pertimbangan kemanusiaan atau suaka ya. Atau migrasi lah. Atau kita bahasakan sebagai migrasi. Dan migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara. Baik yang bagi negara yang mengungsi maupun negara yang menjadi tujuan mengungsi. Itu pasti itu akan berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan. Jumlah kependudukan pasti naik. Sebelum ada pengungsi aja sudah naik, apalagi ada pengungsi. Tapi kita berpikir sebagai manusia sosial. Kita juga memandang bahwa semua manusia itu perlu kita bantu, kita tolong. Nah, manusia sosial itu manusia yang tidak bisa hidup sendiri ya. Perlu bantuan orang lain. Balik lagi ya. Jadi selain meningkatkan jumlah kependudukan, juga menimbulkan interaksi sosial seperti simpati ya dan empati antar pengungsi dan antar penduduk setempat ya. Ini merupakan dari kehidupan sosial ya. Perubahan ruang waktu, keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Lalu yang selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan. Ini kata kuncinya budaya. Ini kata kuncinya ekonomi, sosial, budaya. Ya, jadi yang sekarang kita bahas tentang kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Lebih tepatnya pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Jadi kebudayaan itu salah satu dari 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas ASEAN pada tahun 2015. Nah, konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN ini di kota Hue. Kota Hue di mana? Di Vietnam ya. Temanya apa? Konferensi ke-6. Temanya meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan, yang sustainable dari komunitas ASEAN. Ini dilaksanakan pada tanggal 9 ya. 19 sampai 20 April. Tahun berapa? Tahun 2004. Jadi dalam konferensi tersebut menegaskan semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama dan jati diri bersama.
Nah, seiring dengan perjalanan selama 40 tahun, kerjasama budaya ASEAN ini telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara sustainable atau berkesinambungan. Banyak sekali kegiatan ini ya, kegiatan budaya-budaya ini ya, ASEAN ya, yang sudah dilaksanakan. Misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Nah, beberapa aktivitas lain ini yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain itu ada Festival ASEAN, ya. Festival Budaya ASEAN atau disingkat FBA ya, bukan FBI ya. Festival Budaya ASEAN. Nah, Festival Budaya ASEAN ini pada tahun 2013 ini digelar di kota Purwakarta. Purwakarta terletak di mana? Di daerah Jawa Barat, ya, Purwakarta. Itu pada tanggal 29 Juni 2013 ya. Makanya dikatakan Festival Budaya ASEAN 2013 ya. Nah, kegiatan festival ini diikuti oleh 9 negara anggota ASEAN. Apa saja negara tersebut? Negara itu Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan sebagai tuan rumah negara Indonesia ya, tuan rumah. Nah, festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Dan juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini menguntungkan ya. Salah satu memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata Indonesia ini begitu banyak ya. Kemudian yang kedua, aktivitas yang dilakukan ya. Sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Apa itu perkemahan budaya serumpun ASEAN ya? Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei. Tujuannya apa sih untuk kegiatan perkemahan budaya serumpun ini? Jadi kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan atau meningkatkan pemahaman, penghayatan, nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Jadi perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual. Lalu wawasan kebangsaan budaya. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu persaudaraan dan persahabatan. Peningkatan keterampilan dan olahraga. Serta apa? Serta kepedulian terhadap masyarakat. Jadi kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung ya. Dari tahun 2010 di Sambas, kemudian tahun 2012 di Makassar. Nah, ini tempat kalian di Makassar. Dan pada tahun 2017 ini di Sia, di Kabupaten Sia. Nah, kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahim hubungan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Selain itu, kegiatan ini juga mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda. Generasi muda negara mana? Negara Indonesia, Malaysia, Brunei ya. Dan membuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan ya. Mendukung program kepariwisataan. Khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Lalu yang selanjutnya, pengaruh perubahan
ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ya, jadi perubahan dan interaksi antar ruang ini juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah. Ya, nah, ini sengketa perbatasan wilayah ini sensitif. Masalah perbatasan wilayah ini telah terjadi ya di beberapa daerah yang menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN. Seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Quilpera Fiher, dan Pulau Pedra Branca. Kasus Natuna ini, kasus Natuna, kok kaos? Gimana ini? Bibirnya sudah kering ya. Minum dulu. Jadi kasus kasus Natuna ini diawali klaim sepihak oleh Tiongkok ya, pada tahun 2009. Bahkan sekarang kasus Natuna ini ya, perairan Natuna ini, wah ini masih rame ini sampai 2020. Terjadi tahun 2011 sampai ini ya. Melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly ya, di Laut Tengah Tiongkok Selatan, dengan cara mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif Tiongkok ya. Wah ini kacau ini ya. Tapi kita perhatikan saja ya. Kita lihat ke depan. Nah, pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut ini diprotes pemerintah Indonesia melalui apa? Melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini pun PBB belum memprotes tersebut ya. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu ya, sehingga hubungan Beijing, Jakarta ini relatif tenang ya, untuk mencegah agar potensi konflik ini tidak meluas. Jadi lebih dari 20.000 personil TNI ini dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna ya, yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Makanya Natuna sampai sekarang belum selesai konfliknya ini diperebutkan karena di bawah perairan Natuna itu mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Tinggal bagaimana Indonesia mengelola itu ya, atau mengeksplornya sampai ke permukaan kemudian dikelola ya, dan mempertahankan kepulauan Natuna dari perairan Natuna tadi. Ada lagi yang jadi masalah atau konflik atau problematika, sengketa perbatasan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitannya yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh negara tetangga Malaysia. Nah, Mahkamah Internasional ini mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional tadi menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi ya, dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Jadi Malaysia ini memenangkan klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, ini mungkin menjadi pelajarannya, akan menjadi pelajaran lebih tertib dan tegas ya, lebih aware, lebih peduli ya terhadap pulau-pulau terluar ya. Karena selama ini ya kita lihat ya, pulau-pulau terluar ini kadang kurang dilirik ya, atau hanya dilirik sekilas saja, atau kurang diperhatikan ya. Makanya dengan mudah negara-negara tetangga ini mengklaim, mencaplok, mengambil daerah tersebut. Ada lagi, konflik seperti perbatasan lain tidak hanya di Indonesia saja. Di negara lain juga ada. Nah, seperti Kepulauan Spratly ya, masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok ya. Thailand juga dan Kamboja bersengketa terkait batas wilayah di Quilprea Fiher. Ya. Lalu kasus Pulau Pedra dan Branca diklaim Malaysia. Ya. Tapi akhirnya kepemilikannya jatuh ke Singapura. Nah, sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut itu terkadang menimbulkan konflik antar negara. Ya kan? Jangan sengketa batas
wilayah negara. Sengketa antar tetangga saja juga bisa menimbulkan konflik ya. Misalnya tetangga ini ya, bangunan rumahnya ini agak diserongkan ke bagian tanah kita, itu akan jadi konflik besar gitu. Sehingga perbatasan wilayah ini sangat sensitif ya apabila terjadi sengketa. Ya, mengelola negara tidak seperti mengelola rumah tangga. Ya. Kalau mengelola negara disamakan dengan mengelola rumah tangga, misalnya tetangga membangun rumah, bangunan dindingnya ini diarahkan ke tanah kita, wah itu bisa perang. Tapi kalau negara tidak bisa. Bahkan kalau tetangga pun ya sudah diselesaikan secara damai, tidak hanya langsung perang-perang begitu ya. Nah, negara-negara yang mengalami permasalahan perbatasan wilayah itu terus mengupayakan bagaimana penyelesaian secara diplomasi secara baik-baik ya, jangan sampai ada perang. Karena kalau terjadi perang, wah itu banyak kerugiannya secara ekonomi. Perubahan ekonomi, hancurnya ekonomi akan merubah segala konstelasi apapun dari berbagai aspek, sosial, hukum, politik, itu sudah hancur semua itu. Terjadi perang. Lalu yang selanjutnya, kasus yang menjadi sorotan dalam kehidupan politik di negara-negara ASEAN, di kehidupan ASEAN, pekerja migran. Nah, saya berhenti dulu ya, karena sudah 25 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.